Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Suasana perebutan kekuasaan di Indonesia setelah masa pemilu kok tidak selesai ya. Inilah akibatnya saat dua kubu yang sedari awal berseberangan mulai berkompromi, yaitu Prabowo dengan Jokowi ya. Di satu pihak kalau saya melihat sebagaimana banyak dikatakan oleh orang yang memang memperhatikan politik di Indonesia, Prabowo itu kolot ya. Kebijakan-kebijakannya kebijakan tahun 60-an dipakai sekarang. Itu di satu sisi tuh Prabowo. Sampai saat ini ya saya tidak melihat ada upaya memperkaya klan lah, katakan demikian, dari Prabowo. Hanya saja kebijakan-kebijakan politik ya, kebijakan politik dan kebijakan ekonominya itu ya amburadul, acak-acakan, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yaitu dari apa yang saya lihat ya, Anda mungkin bisa melihat lebih dalam daripada itu. Jokowi di lain pihak ya, dia itu berusaha untuk mengglorifikasi keluarganya. Ya, mulai dari menjadikan anaknya pengusaha, ternyata kita ditipu ya, dan betul itu tidak kosong dari tipu menipu. Kalau mending begitu ya, anaknya dijadikan pengusaha terus begitu sampai benar. Lah ini enggak ya, pengusaha loncat ke politik, politiknya juga penuh intrik ya, penuh kebohongan. Jokowinya juga jadi raja-rajaan, ternyata bohong juga, nggak bener-bener nanti jadi raja ya. Memang nggak ada raja kalau dilantik. Inilah acak-acakannya. Jadi sekarang kita melihat situasi politiknya seperti ini. Akibatnya apa? Dua kubu yang memang berseberangan secara ideologi kompromi untuk menang. Lah di tengah jalan pada akhirnya nggak ngurus rakyat, yang diurus ya kepentingan politik mereka. Di pihak yang lain saya tidak mau terlalu hiruk pikuk di dalam permasalahan itu dulu ya, karena ijazah Jokowi ini harus terus diperhatikan. Melihat kita sekarang sudah menggapai satu titik terang ya, ada kekuatan pemaksaan. Meskipun bukan pada Jokowi, tetapi misalkan pada OVA UGM dalam hal ini putusan PT UN, itu kan tidak langsung mengikat kepada Jokowi untuk menunjukkan ijazah ya, atau untuk hadir di persidangan. Tetapi putusan PT UN kemarin membuat atau memberi konsekuensi, ada paksaan bagi orang yang selama ini melindungi Joko Widodo. Dalam hal ini adalah OVA, Rektor UGM. Nah itu saya mau fokus di situ dulu ya dalam video ini setidaknya. Baik, ini ada perbincangan menarik dari Forum Keadilan, yaitu Dr. Siprianus Edi Hardum. Ini jika tidak salah beliau ini adalah lawyernya Bon Jovi. Mengenai apa? Perihal konsekuensi putusan PT UN. Minimalnya meskipun tidak langsung kepada Joko Widodo tetapi terhadap OVA UGM. Nah, ini situasi sudah berbalik ya. Bagaimana? Kita saksikan saja dulu ini. Mari kita simak. Kalau konsekuensi putusan PT UN ini bagi UGM apa? Selain bahwa dia harus membuka akses untuk itu. Konsekuensinya kan jelas memang dia harus buka kan. Ini perintah undang-undang. Ya kan? Itu di Undang-Undang KIP itu sudah jelas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kalau dia tidak melaksanakan, ada ketentuan pidananya di sana. Ya, di ketentuan pidana itu pasal 52 bahwa kalau dia tidak memberi apa yang diminta oleh publik, itu di hukumannya sih memang maksimal 1 tahun ya. Nanti yang dikenain siapa? Yang kenanya jelas pimpinannya, rektor lah, dan orang-orang sekitarnya ya, karena di situ kan pimpinan ya itunya. Jadi ada sanksi pidananya memang undang-undang ini. Ada deadline nggak untuk itu? Ya. Ada deadline untuk UGM? Berapa bulan, berapa hari, berapa lama sampai kemudian mereka? Sebenarnya kalau habis putusan itu kan ada jeda eksekusinya. Hanya begini. Ini bagus. Peradilan Indonesia itu ya kalau hadap dengan lembaga negara gitu seperti UGM, lembaga pemerintah, itu lembaga eksekutornya tidak ada. Ya, siapa lembaga yang bisa memaksa UGM misalnya? Paling himbauan seperti itu.
Ya, himbauan seperti itu aja. Tapi kalau misalnya ketentuan pidana ya jelas prosesnya nanti kan dari KIP ya, lembaga KIP itu dia bisa mengeksekusi, minta bantuan polisi mungkin bisa. Itu di sana. Hanya kalau kita nih gaya putusan pengadilan tata usaha negara, masyarakat berhadapan dengan pemerintah. Ada misalnya di bupati di tempat saya ya, dia membangkang terhadap putusan PT UN, bahkan sampai kasasi. Dia tidak melaksanakan. Tidak bisa dieksekusi. Menurut undang-undangnya itu bisa ditegur oleh atasannya. Atasannya bupati itu kan misalnya Gubernur lah ya. gubernur. Kalau tidak gubernur kan menteri dalam negeri, presiden. Tapi tidak dilaksanakan. Begitu juga UGM nanti kalau tidak melaksanakan, itu susah juga untuk dieksekusi. Tapi saya karena saya melihat UGM ini sebagai lembaga pendidikan, saya yakinlah. Saya percaya UGM akan melaksanakan. Toh, apa sih untungnya bagi dia? Karena itu dengan saya pikir ya dengan kita berpolemik, bertengkar di pengadilan seperti ini aja UGM, nama UGM itu kan jelek ya jadinya ya. Walaupun dia itu hak konstitusional dia untuk mengambil langkah hukum. Tapi dengan seperti ini kan ada sebagian masyarakat menilai bahwa UGM ini mau melindungi orang yang diduga memakai ijazah palsu. Nah, walaupun belum tentu palsu. Baik, sebentar. Ini menarik ya. Jadi ketentuan pidananya ada maksimal 1 tahun. Yang dipidana adalah para pimpinan. Dalam hal ini adalah OVA dan orang-orang yang ada di jajarannya. Hanya saja dari mulai eksekusi, dari mulai putusan sampai eksekusi itu ada jeda eksekusi. Tadi yang ditanyakan berapa lama jeda eksekusinya? Tidak dijawab. Ya karena ini permasalahan di Indonesia, suka-sukanya penegak hukum. Si Sylvester Matutina itu sudah harus dieksekusi oleh kejaksaan. Jadi yang mengeksekusinya jelas, putusannya jelas. Tapi sampai sekarang kejaksaan tidak mau mengeksekusi. Ya mau apa? Satu itu. Apalagi dalam permasalahan ini, eksekutornya siapa? Yang mau jemput paksa OVA UGM itu siapa? Tidak ada. Tadi diberi contoh ya. Ini juga kelemahan di dalam sistem hukum kita. Ini DPR apa kerjaannya sih? Sudah jelas perkara ini seperti ini. Hukum tidak bisa tegak tidak ada eksekutor. Jadi gimana nih pertanyaannya? Makanya saya katakan dari awal ini harusnya diselesaikan oleh internal UGM. Jadi kita mintalah kepada mahasiswa UGM atau dosen UGM yang masih waras untuk menjadi eksekutor. Karena memang ada kekosongan hukum di sini. Apa nih ya konsekuensinya ada apabila menolak itu maksimal 1 tahun, jeda eksekusinya tidak ditentukan berapa lama, eksekutornya tidak ada. Lah terus gimana ini? Ya, oke, para mahasiswa UGM dan para dosen UGM coba nih jadilah eksekutor. Ya minimalnya jangan minimalnya begitu ya. Ajak OVA UGM jalan-jalan ke Hotel Prodeo tuh. Aduh. Tapi ya kalau misalkan berpikir apa untungnya bagi UGM? Ya nggak ada untungnya. Cuman kalau UGM menunjukkan banyak ruginya. Banyak ruginya. Apa ruginya? Ketahuan secara hukum, secara pasti. Ada sekarang udah ketahuan. UGM itu ikut andil di dalam palsunya ijazah Jokowi. Udah jelas itu, Pak. Bagi saya dari sikap UGM sudah 100% ya sangkaan saya terhadap keterlibatan UGM perihal kepalsuan ijazah Jokowi ini. Baik, itu kita sudah punya tuh satu celah di dalam hukum kita ya. Ini harus diselesaikan oleh DPR kalau mereka masih kerja itu. Kita lanjutkan. Berdasarkan kepada tadi ada sebagian anggapan masyarakat, ada anggapan sebagian masyarakat bahwa UGM melindungi, katakan saja terlibat dalam sebuah konspirasi. Kalau itu kemudian ada yang ada di benak masyarakat, apakah masyarakat juga bisa mempersoalkan sikap UGM seperti itu dengan misalnya melakukan class action terhadap tadi yang sebelumnya itu, yang sekian lama mereka melindungi melindungi si dokumen-dokumen ini dari akses publik? Itu bisa saja orang masyarakat melakukan gugatan class action ya, bisa. Tapi sebenarnya dengan gugatan ini saja itu kan sebenarnya sudah hukuman bagi UGM lah. Betul. Ya. Kalau misalnya dia tidak melaksanakan itu, nanti kan paling tinggal dieksekusi melaksanakan sanksi pidana dari Undang-Undang KIP kan, pasal 52 kan di situ.
Ya kalau tidak juga paling nanti kan kalau gugatan class action juga hasilnya seperti itu, lari kepada eksekusi juga kan, gitu. Nggak ada eksekutor. Ya kita hanya mengetuk hati kesadaran UGM. Bahkan saya sudah mengatakan bahwa UGM ini sebenarnya dari awal membentuk tim pencari fakta, tim independen, ya. Bukan hanya rektor. Kalau sekarang kan rektor, mohon maaf ya, orang masih menduga rektor ini kerjasama. Iya. Ya mohon maaf ya Bu Rektor, ya ini saya juga alumnus UGM. Saya juga ikut menduga jadinya kan. Kalau beliau seperti UI membentuk tim pencari fakta, tim independen seperti kasusnya Pak Bahlil, ya itu clear kan, orang percaya. Betul. Nah, apalagi sekarang rektor ya Bu Rektor dan terakhir tuh Pak Dekan selalu speak up ya, tapi speak up tidak menunjukkan, misalnya ijazah dia itu asli tidak ditunjukkan. Ya, hanya ada sekian pembandingnya, ya percuma. Kan sudah ada presiden baik kan, yang dilakukan misalnya di Amerika Serikat oleh Obama kan, Barack Obama. Betul. Ketika beliau diragukan bahwa beliau bukan warga Amerika Serikat, karena itu beliau tidak layak untuk maju sebagai calon presiden Amerika. Beliau langsung tunjukkan akte kelahirannya ke publik. Bahwa beliau itu kelahiran Honolulu kan. Jadi dia datang dengan bukti. Dia dengan bukti kan, tunjukkan. Ya, jadi pembuktian ijazah itu seperti salah satu kuasa hukumnya Dr. Tifa mengatakan itu pembuktian mata, bukan pembuktian orasi oral begitu. Ya, harus tunjukkan bahwa ini loh. Atau terakhirlah di sini kan Arsul Sani kan, Pak Arsul Sani. Dia langsung tunjukkan ijazah dan skripsi disertasi semua kan. Selesai itu barang. Dan terakhir yang dilakukan tidak berpekan-pekan, tidak bertahun-tahun. Tidak bertahun-tahun kan. Langsung tunjukkan, silakan teliti. Kalau saya salah, saya penjara. Atau kampus saya yang salah, kan ikut bertanggung jawab semuanya. Nah, Bapak Jokowi ini kenapa sih kok tidak langsung tunjukkan aja? Ini loh, misalnya. Karena nggak ada. Foto saya, kalian ragukan. Dulu memang saya begini loh, silakan teliti. Dr. Tifa ya sudah meneliti wajahnya itu, ya 90% itu kan tidak mirip, ya kan, dan yang ditulis oleh buku Jokowi White Paper itu kan, nah itu yang dilakukan. Makanya saya bilang waktu setelah selesai putusan KIP itu, oke lah, karena selama ini UGM mengatakan bahwa ini data pribadi yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Padahal sudah ada di dalam Undang-Undang KIP pasal 18 itu ya, pasal 18 ayat 2 huruf B mengatakan bahwa terkait dokumen yang berhubungan dengan jabatan publik itu adalah informasi publik terbuka. Nah, saya mengatakan dengan adanya putusan KIP ini, udahlah Pak Jokowi langsung tunjukin aja, datang ke Polda. Pak, ini putusan KIP mengatakan bukan ijazah bukan dokumen pribadi ini Pak. Ini harus diberi ke publik. Tunjukin aja, beliau gelar konferensi pers atau minta dengan hormat Bapak Kapolda dan semuanya. Apa yang terlintas bentar. Ini kan menarik ya. Sudah ada dua tuh, Obama dituduh akta kelahirannya tidak ada, ditunjukkan. Kemudian Arsul Sani begitu, Roy Suryo begitu. Yang lucu dari Jokowi itu kan ijazahnya tetap goib, tapi kok kita malah tahu ini temannya Jokowi. Jadi kita tahu panggilannya Jokowi itu Bang Jack. KKN-nya ternyata Bang Jack main gitar. Apa-apaan ini kan. Jadi dagelan luar biasa. Kita nggak tahu Obama itu temen SD-nya siapa. Ya kalau yang di Indonesia kemarin kan pernah ada tuh rame-rame sampai tahu gurunya siapa. Itu sampai pernah kan waktu Obama. Tapi itu bukan ekses daripada Obama dipertanyakan birth certificate-nya. Dari kasus birth certificate kita tidak tahu siapa yang nanda tangani akte kelahirannya Obama, kemudian siapa teman-teman sebelum SD-nya Obama, nggak ada. Pak Arsul Sani, mana tahu kita teman kuliahnya Pak Arsul Sani, mana tahu kita alumninya Pak Arsul Sani, nggak tahu. Roy Suryo, bareng siapa duduk di bangku kuliahnya, nggak tahu kita. Karena memang nggak penting, karena memang yang ditanyakannya itu adalah ijazahnya. Lah Jokowi ini ditanyakan ijazah, kok malah merudul semua dajal-dajal itu ya, yang membantu kebohongannya Joko Widodo itu. Malah keluar perkara-perkara yang memang tidak perlu di dalam pembuktian ijazah itu udah jelas palsu lah ya. Ya kecuali bagi matanya para termul itu.
Kemudian tadi ini sudah jelas ya bahwa rektor itu ada kerjasama dengan Jokowi dalam permasalahan ini, itu sudah jelas, dan bukan hanya permasalahan ijazah. Jadi dari segi UGM-nya pun seharusnya kritiknya besar. Kenapa? Beda dengan yang dilakukan oleh Universitas Indonesia saat ada dugaan Bahlil itu doktornya palsu. Itu kan langsung membuat tim independen, dan Bahlil itu kan terbukti saat itu kalau tidak salah plagiat atau apa begitu ya. Dibuat tim independen. Kenapa UGM tidak melaksanakan hal yang sama? Padahal ini lebih besar orangnya ya, Joko Widodo. Ya, tapi masih untunglah Jokowi itu kemarin ngakunya lulusan UGM. Coba kalau ngakunya lulusan UI, udah habis dari dulu. Soalnya ya UGM-nya begitu, si OVA-nya ya begitu, nggak tahu malu. Kita lanjut ya. Di kepala Bang Edi, ketika Pak Jokowi sampai hari ini tidak melakukan itu. Ada banyak ya, ada banyak. Kita kan tidak bisa melihat tunggal ya itu ya. Bisa saja saya menduga, ini dugaan ya, saya menduga karena memang itu benar-benar palsu. Saya menduga, mohon maaf Pak Jokowi, saya menduga ya. Ya udah dari dulu bagus. Itu benar palsu ya, atau memang ijazahnya dibuat di tempat lain, bukan keluar dari UGM. Ya palsu. Sehingga tidak ditunjukkan. Lalu yang kedua, bisa saja beliau bermain politik. Apa untungnya? Ya bisa saja dengan ini nama beliau kan tenar kan. Karena terus jadi headline. Iya, Ya? jadi headline kan. Ini kita tidak tahu ya. Ini kan orang mereka-reka sekarang. Ada apa sih sebenarnya Pak Jokowi ini? Karena kalau asli, tunjukin aja Pak. Saya tidak sependapat dengan kuasa hukumnya bahwa kalau ditunjukkan akan jadi rame masyarakat apa. Oh enggak lah, enggak mungkin. Yeah. Nggak mungkin. Kalau misalnya ditunjukkan, saya paling depan juga membela Pak Jokowi. Dia udah tunjukin kok. Ngapain lagi kan gitu kan? Yeah. Dan kita semua tahu nanti dengan kasat mata, dengan ini teliti laboratorium. Nah, dan saya sudah usulkan dalam artikel saya juga terdahulu mengatakan bahwa mohon maaf, mungkin perlu second opinion ya. Ahli forensik, digital forensik. Tidak, bukannya saya tidak percaya Polri, tapi supaya benar-benar justru mengangkat nama Polri juga, gitu kan? Bentar, bukannya saya tidak percaya Polri. Kalau saya mah nggak percaya, ya biar clear lah, nggak usah berbicara dengan nada saya katakan ya nada-nada politis lah begitu ya, nada-nada formal. Bukannya saya tidak percaya kepada Polri, ya udahlah nggak percaya sama Polri, udah begitu aja. Kita tidak percaya, bukan mengatakan bahwa Polri itu salah, tapi ini second opinion bahwa ada tim forensik yang lain periksa itu, dan itu harus dilakukan. Karena kan untuk kesehatan anak aja kita melakukan itu. Iya second opinion dua dokter gitu. Iya, misalnya kita dijadiin tersangka, Polri mendatangkan ahli, tersangka juga bisa mendatangkan ahli second, dan itu putusan MK. Kenapa misalnya dalam meneliti ijazah Pak Jokowi tidak undang tim yang independen, sekarang tim di luar Polri? Ya, dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Kapolri dan jajarannya. Yalah. Mohon maaf, karena memang Kapolri juga dicurigai kan, bagian dari Pak Jokowi. Betul, gak usah minta maaf itu. Udahlah, ya si Listio Sigit emang bagiannya Joko Widodo. Ya, mohon maaf ini dengan segala rasa hormat. Nah, dengan segala tidak hormat saja udah, yang kayak gitu kok mau dihormati. Ya ini hanya dugaan. Kita kan belum tahu ya. Belum tentu juga seperti itu, tapi dugaan. Untuk menepis dugaan ini, Pak Kapolri dan jajarannya, udahlah, saya berikan kepada tim independen supaya kalian percaya bahwa kita Polri ini benar-benar kerja loh. Benar-benar profesional, bahwa memang jasa Pak Jokowi itu asli adanya. Itu. Kalau baik, sebentar saya ke situ ya. Ini kan tadi, kenapa kok tidak ditunjukkan sama Jokowi? Katanya ada dugaan ya ijazahnya memang palsu ya, atau Jokowi bermain politik. Ini saya sebelum masuk ke dalam permasalahan ijazah ini juga sama. Belum tentu loh ijazah Jokowi itu palsu. Tapi kalau dia itu tidak palsu, Jokowi itu psikopat. Dulu saya mengatakan demikian. Sekarang setelah semakin lama, udah Jokowi itu dua-duanya. Ya udah mah ijazahnya palsu, ya dia juga psikopat. Udah dua-duanya sekarang kesimpulannya. Kemudian ini ada kritik terhadap kepolisian. Kepolisian begini dan begitu ya, dengan segala hormat Allah, udah nggak ada hormatnya sekarang mah. Soalnya pucuk pimpinannya demikian. Nah ini kalau misalkan kepolisian mau memperbaiki namanya, bagaimana caranya? Susah. Itu harus konsisten di dalam
di dalam nilai-nilai kepolisian yang sudah dibangun itu harus konsisten minimalnya 2 tahun lah. Ya apalagi kalau sampai 5 tahun. Minimalnya konsisten 2 tahun bakal agak bagus tuh kepolisian citranya. Ya kalau kayak gini mah mau gimana bagus. Adanya. Itu. Kalau hal itu tidak dilakukan, bukankah sampai sekarang masyarakat tetap memelihara kecurigaan itu? Dan itu sebetulnya sebuah kerugian yang telak buat Polri, buat Pak Jokowi juga kan? Saya pikir seperti itu ya. Orang masyarakat akan terus curiga. Dan saya juga menulis opini bahwa Polri sebenarnya dalam menangani kasus ijazah Jokowi ini tidak independen. Apa cirinya? Ada ahli Kapolri yang selalu berada di pihak Pak Jokowi ketika tampil di media. Misalnya Pak Arianto Sutadi. Ya, betul. Beliau kan ahli Kapolri kan? Iya. Terus dari Rampai Nusantara, Bang siapa itu satu itu? Beliau kan ahli Kapolri juga, staf ahli Kapolri. Tapi mereka selalu tampil membela ijazah Pak Jokowi. Dari sini saja saya menilai tidak independen. Nah seharusnya kalau misalnya Polri independen, udahlah kalian ini kan terlepas kalian mengatakan bahwa ini pisah atau apa, tapi tetap konflik kepentingan. Karena kalian ini sebagai staf ahli Kapolri. Larang, jangan tampil. Ketika tampilkan ini dengan terang benderang, Polri ini tidak independen. Terlepas misalnya Polda Metro dan Bareskrim itu kerja profesional, tapi kan orang sudah menilai kan, curiga. Apalagi di zaman industri 4.0 ini, medsos, digitalisasi yang begitu ini, kecurigaan itu selalu muncul dan ada berita-berita hoax seperti itu. Itu udah bukan curiga lagi, ya udah jelas demikian. Itu sudah bisa dipastikan. Andai kata kepolisian ini bisa diadili dalam permasalahan ijazah Jokowi, itu sudah bisa dipastikan bersalah kepolisian itu ikut-ikutan di dalam membela ijazahnya Joko Widodo. Jadi kalau tadi cuman ada ini katanya ini menjadi kerugian ya baik bagi Polri ataupun bagi Jokowi. Kalau bagi Jokowi sih tadi sebagaimana dikatakan di awal ini belum tentu kerugian ya, exposure yang sebesar ini, karena di dalam politik itu any exposure is a good exposure. Jadi sorotan bagaimanapun baik itu buruk atau itu jelek di dalam politik itu selalu baik. Nggak ada exposure yang jelek begitu. Itu di dalam politik ya. Karena pada akhirnya nanti bisa diputarbalikkan secara politis demikian. Cuman kalau kepolisian memang udah parah lah di kita. Jadi sekali lagi kalau seperti ini mah susah ya. Tadi aja siapa OVA UGM begitu sudah dinyatakan bersalah, tapi ya eksekutornya siapa? Ya nggak ada. Sekarang kalau kepolisian udah secara sistemik demikian salahnya, terus siapa yang mau membenarkan begitu, yang mau meluruskan siapa? Nggak ada. Nah makanya ya kita minta saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan mereka cepat-cepat dibinasakan dalam waktu yang dekat. Udah, soalnya nggak bisa ngapain lagi, susah begitu. Kalau ini sudah ini kan sudah terjadi nih. Palu sudah diketuk, kemudian itu menjadi sebuah dokumen yang bisa diakses publik. Kemudian tadi dikatakan ada sementara publik juga yang menginginkan ini terbuka untuk penelitian. Dilakukanlah penelitian dan hasilnya misalnya terbukti bahwa ijazah itu palsu. Apa yang bisa dilakukan oleh publik atau bahkan oleh penegak hukum terhadap Pak Jokowi? Hasil penelitian walaupun dia itu asli, itu kan bukan putusan hukum. Belum bisa dikatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya kan? Itu hanya sebagai bukti untuk diajukan ke pengadilan atau dilaporkan ke polisi bahwa ijazah ini diduga palsu. Diduga loh. Diduga. Ini hasil penelitiannya. Nanti dari hasil itu Polri uji lagi di laboratorium forensik kan. Nah, seperti tadi kita usul undang tim independen. Gitu. Jadi hasil penelitian itu saya ulangi lagi, walaupun hasil penelitian mengatakan bahwa itu asli, atau palsu, tidak bisa dikatakan langsung kesimpulan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, ijazah Pak Jokowi palsu. Harus ada putusan hukum, gitu. Putusan hukum itu harus ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap ingkrah bahwa memang ijazah ini palsu, tapi harus diproses secara pidana, gitu. Nah, misalnya sekarang Dr. Tifa sama Roy Suryo
Itu kan substansi perkara ini kan bukan pembuktian ijazah Pak Jokowi. Betul. Ini kan pencemaran nama baik. Iya. Kasusnya ya. Kasusnya kan. Nah, walaupun nanti ditunjukkan gitu loh, Pak Jokowi datang harus membuktikan bahwa ini loh ijazah saya. Iya. Ini loh ijazah saya asli kan. Tapi hakim tidak bisa mengatakan, menyimpulkan ini ijazah Pak Jokowi ini asli, kamu yang salah ini kan gini. Enggak, karena untuk menunjukkan aslinya itu harus melalui penelitian lagi, melalui ada putusan pengadilan bahwa itu memang asli ijazahnya. Artinya pengadilannya khusus untuk persoalan itu. Khusus itu. Yang idealnya kan kemarin itu laporan dari aktivis itu dan ulama itu yang di Bareskrim itu kan. Pak Rizal itu ya. Pak Rizal itu. Nah, tapi dengan adanya putusan PT UN ini, itu kan orang nanti akan kembali melaporkan ke Bareskrim, ke Polri lah. Polri lah yang paling yang berwenang untuk kasus ini kan tidak pidana umum. Yang berwenang kan hanya Polri. Mereka lah yang memproses atas laporan masyarakat ini. Dari situlah nanti untuk menguji ijazah Pak Jokowi ini asli atau tidak. Artinya sebetulnya akan ada banyak episode-episode hukum lain yang berkaitan dengan banyak sekali. ini. Iya, dengan adanya putusan KIP ini yang dikuat oleh PT UN ini, PT UN Jakarta ini ya. Itu kan membuka ruang bagi siapapun untuk melihat ijazah Jokowi. Ijazahnya Pak Jokowi untuk melihat. Oke, kalau saya tadi kembali kepada apa yang Bang Edi katakan, bahwa ada kemungkinan Pak Jokowi melakukan ini, tidak segera membuka itu agar dia bisa membeli waktu setiap hari namanya ada pada headline. Artinya sampai beberapa tahun ke depan kan tetap tuh akan ada pembicaraan ini. Tapi bukankah sisi negatifnya lebih besar daripada keuntungan publikasi atau publisitas yang didapat oleh Pak Jokowi? Sebenarnya iya, itu kan orang duga ya, orang dari perspektif cara berpikir aja sih. Ya. Belum tentu juga Pak Jokowi seperti itu kan. Tapi kan orang menduga itu. Kenapa sih seperti itu? Kalau saya melihatnya kan lebih banyak ruginya. Dan beliau sendiri kan sebagaimana terungkap dalam dakwaan jaksa terhadap Dr. Tifa, bahwa beliau merasa direndahkan serendah-rendahnya. Serendah-rendahnya. Saya tidak tahu apakah kalimat itu juga sebagai suatu taktik juga untuk mencari simpati publik kan, play victim kan. Wah, kasihan orang yang berjasa 2 periode gubernur direndahkan sehina-hinanya. Apakah itu benar-benar dari hati atau memang itu kita tidak tahu, itu narasi politis atau gimana kan? Baik ya, itu saya kira sudah selesai lah. Nanti kebanyakan kesananya silahkan dilihat sendiri ke forum Keadilan TV. Jadi bagi saya begini, karena ini kan sudah pada stage tertentu ya. Kita sudah tidak berkata lagi bagaimana idealnya permasalahan ijazah ini. Tidak, kita sudah tidak akan bisa berkata di situ karena kenyataannya sudah tidak di situ. Jadi kalau misalkan secara ideal Jokowi itu saat dituduh ijazahnya palsu, ya lakukanlah apa yang dilakukan oleh Asrul Sani, lakukan apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, lakukanlah apa yang dilakukan oleh siapa itu Obama begitu ya. Dan itu tidak terjadi ya. Kita sudah tidak bisa membicarakan itu. Kemudian seharusnya UGM saat ini menjadi isu nasional itu membentuk tim independen sebagaimana UI begitu. Lah kita juga tidak bisa membicarakan hal itu karena memang sudah tidak dilakukan oleh UGM. Nah, sekarang kan kita sudah ada pada posisi kita mengetahui bahwa UGM itu sangat resisten terhadap permasalahan ijazah ini sampai putusan KIP itu tidak mau dihargai oleh UGM sampai melakukan banding. Kita sudah tahu itu, dan kita juga sudah tahu sampai saat ini bahwa Jokowi itu tidak mau menunjukkan ijazahnya. Jadi ini 2 perkara sudah kenyataannya yang sudah seperti itu. Dan kepolisian pun ada di pihaknya Jokowi. Jadi bagi kita sebagai masyarakat apa? Ini mafia 3 ini. UGM, Jokowi, polisi. Udah itu kesimpulannya. Lah sekarang pertanyaannya tinggal apakah kita mau berubah atau tidak? Di situ pertanyaannya. Kalau kita mau berubah, selesaikan permasalahannya dari internal masing-masing. Ya, Jokowi, coba kalau misalkan para termulu itu mau tobat. Kemudian UGM, coba kalau mahasiswa itu mau mengusut permasalahan ini. Kemudian kepolisian, coba polisi yang jujur-jujur itu. Ya, jangan cuman mangguk-mangguk, ya Pak, ya Pak. Ya, gaji aja dikit gitu kok. Ya, polisi benerin tuh atasan kalian. Begitu. Ya, mudah-mudahan termul bilasa untuk kalian bukan termul. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.